Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Khulasah Nurul Yakin jilid kedua pelajaran keempat. Bismillahirrahmanirrahim. 4 As-sanatus saniyatu minal hijrati. Formula pelajaran yang keempat itu tahun yang kedua dari hijrah. Ghazawatuha ghazwatu Kainuka. Bermula perang-perangnya tahun yang kedua itu perang Kainuka dan perang lain-lainnya. Banyak perang nih terjadi dalam tahun kedua Hijriah. Perjuangan Nabi luar biasa dalam menyampaikan agama Islam, banyak tantangan. 1. Fisanati saniyati minal hijrati hadasat ghazwatu Waddan wa Buwat wal Usyairah wa Badril Ula wa Qarqaratil Qadri. Pada tahun yang kedua dari hijrah hadasa telah terjadilah oleh Ghazwatu Waddan, perang Waddan, wa Buwat dan perang Buwat, wal Usyairah dan perang Usyairah, wa Badril Ula dan perang Badar yang pertama, wa Qarqaratil Qadri dan perang Qarqaratil Qadri. Jadi nama perang ini semuanya menggunakan nama tempat terjadinya peperangan. Sebagaimana di pelajaran sebelumnya, Ghazawah itu artinya peperangan yang dipimpin oleh Nabi sendiri. Artinya Nabi berangkat membawa pasukannya. Nah, ini namanya Ghazawah. Pertama terjadi Ghazawah Wuddan, Nabi menuju Wuddan tentunya. Wuddan nama tempat, ke Buat, ke Usyairah, ke Badril Ula, ke Qarqarah. Walam yaqa fil jami'i harbun, dan tidak terjadilah pada semua itu oleh harbun, pertempuran. Jadi harbun ini adu pasukan, enggak terjadi adu pasukan. Nabi cuma berangkat doang. Kita lihat dulu satu-satu. Waddan artinya qaryatun baina Makkah wal Madinah, satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Kharaja Rasulu ilaiha, keluarlah Rasul kepadanya Waddan, kepadanya qaryah. Wa ma'ahu, dan sabit bersamanya Rasul itu 60 laki-laki. Jadi Nabi keluar dari Madinah menuju ke Waddan membawa 60 orang laki-laki. Apa tujuan Nabi? Li'tiradi airi Quraisy, untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sampai Nabi ke Waddan, falam yalhaqha, maka tidak mendapati ianya Nabi akan nyair. Tidak ada, ternyata sudah lolos. Kemudian yang kedua Buat Jabalun Jihad Tayambu, satu bukit di arah Yanbu. Yanbu juga nama tempat. Kharaja ilaiha, keluar kepadanya Buat tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu mi'ata rakibin. Yang sabit bersamanya Rasul itu mi'ata rakibin, 200 pengendara kuda. Kenapa Nabi keluar ke Buat? Li'tiradil airi, sama, untuk menghadang air kabilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam atau yang mau berangkat ke Syam. Falam yajidaha, maka tidak mendapati ianya Nabi akan nyair juga, lolos. Yang ketiga Usyairah. Apa itu Usyairah? Usyairah yaitu Wadin Qaribun min Yanbu, satu lembah yang dekatnya lembah dari Yanbu. Wadin ini khobar marfu tanda rafa' dhammah muqaddarah, atas huruf yang dibuang. Madin, wadiyun asalnya. Usyairah yaitu satu lembah yang dekat dari Yanbu. Kharaja ilaiha, keluar kepadanya lembah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu mi'atani dan sabit bersama Rasul itu ada 250 rakiban, 200 pengendara, baik onta ataupun kuda. Li'tiradil airi, sama. Jadi perang waktu-waktu itu masih sebatas menghadangi kabilah dagang, belum ada adu pertempuran. Badrun ma'un baina Makkah wal Madinah. Badar yaitu air yang berada di antara Mekah dan Madinah. Jadi rata-rata perang Nabi itu dinamakan dengan nama tempat terjadinya. Waktu sama Ghazwata Safwan, dinamakan akan dianya Badar tadi, akan perang akan Ghazwah Safwan. Qarqarah Qadri yaitu maudhi'un qaribun minal Madinah, satu tempat yang dekat di Madinah, namanya Qarqarah. Kita ulang lagi. Jadi semuanya tidak terjadi pertempuran atau adu pasukan. Wa fiha, dan padanya tahun yang kedua hijrah pula
telah terjadilah oleh Ghazwatu Badril Kubra, oleh perang Badar Kubra. Ini perang Badar Kubra baru terjadi adu pasukan antara kaum muslimin yang lebih kurang 300 orang melawan pasukan musyrikin Mekah yang kisaran 1000 orang. Ini perang pertama yang paling dahsyat dalam Islam. Perang Badar Kubra. Wa Qainuqa was Sawiq. Dan padanya tahun yang kedua hijrah pula telah terjadilah oleh perang Qainuqa dan perang Sawiq. Sawiq itu tepung. Perang tepung namanya. Qainuqa, apa itu Qainuqa? 2. Qainuqa qaumun min Yahudil Madinati adharul adawata lil muslimin. Dan bermula Qainuqa itu satu kaum daripada Yahudi Madinah, adharul adawata yang memperlihatkan oleh mereka akan permusuhan lil muslimin bagi orang Islam. Wa khanu ma ahadahur rasul, mengkhianati oleh mereka akan apa-apa yang telah mereka janji akan Rasul di atasnya mama mausul ini. Jadi Qainuqa itu satu kaum dari Yahudi Madinah yang memperlihatkan permusuhan untuk orang Islam, yang sebelumnya Nabi sudah membuat perjanjian dengan mereka supaya mereka tidak menyerang Nabi, tidak menyerang Islam, dan Nabi akan membiarkan mereka tinggal di Madinah. Tapi belakangan mereka khanu, mereka mengkhianati akan janji-janji mereka terhadap Rasul. Maka terjadilah peperangan. Nabi pun menyerang mereka. Ini nomor 3. Fahasarahumur rasulu 15 lailatan. Maka mengepung akan mereka oleh Rasul 15 selama 15 malam. Nabi mengepung mereka, mengepung kampung dan benteng mereka 15 hari 15 malam. Ila an a'jazahum, hingga bahwa membuat lemah ya Nabi akan mereka, hingga mereka tak berdaya. Wa adkhala fi qulubihim ar-ru'ba, dan memasukkan ya Nabi fi qulubihim, dalam hati-hati mereka ar-ru'ba, akan ketakutan. Sehingga pengepungan itu selama 15 hari membuat mereka takut. Akhirnya mereka menyerah. Ini yang keempat. Fatalabu minhu, maka meminta oleh mereka. Minhu, darinya Nabi. Apa mereka minta? Ayyatrukahum, akan bahwa meninggalkannya Nabi akan mereka. Wa ya'khudha amwalahum, dan bahwa mengambilnya Nabi akan harta-harta mereka. Faqabila, maka menerima ianya Nabi. Jadi mereka meminta supaya Nabi jangan lagi menyerang mereka atau menghukum mereka. Mereka minta supaya Nabi membiarkan mereka pergi dan harta-hartanya semuanya diserahkan kepada Nabi. Nabi menerima tawaran itu. Karena mereka telah mengkhianati perjanjian dengan Nabi, wa taradahum minal Madinah ma'anisaihim, dan mengusirnya Nabi akan mereka dari Madinah bersama pasukan, bersama wanita-wanita dari mereka. Ini enggak ada masa-masa Nabi ini. Kalau kita baca nggak ada istilah perbudakan, diambil tawanan perang jadi budak. Ini nggak ada. Mereka minta, artinya Nabi membiarkan mereka harta mereka semuanya diserahkan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengusir mereka bersama istri-istrinya, anak-anaknya. Wa akhadhal muslimuna amwalahum wa husunahum, dan mengambil oleh orang muslimin akan harta-harta mereka, wa husunahum, dan akan benteng-benteng mereka. Nah, di sini enggak ada penjelasan mereka pindah kemana, yang pasti mereka keluar dari Madinah. Walam tamdi sanatun, dan tidak berlalulah oleh setahun, hatta matu kulluhum, hingga matilah mereka, kulluhum, seluruh mereka. Mati semuanya, mungkin karena terlunta-lunta. Ini perlu kita kaji lagi kitab yang lain. Tadi di atas pada tahun yang kedua Hijriah terjadi perang Qainuqa dan perang Sawiq. Apa itu Sawiq? Ini catatan kakinya, kita lihat. As-sawiq huwa an-na'imu min daqiqil hintati wasyair. Sawiq itu, sawiq itu an-na'imu, yang lembut dari daqiqil hintah, dari tepung gandum, wasyair, gandum juga, beda jenisnya. Jadi sawiq itu tepung lah bahasa kita. Kharajar Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ila hadhil ghadwah. Nabi keluar kepada ini ghazwah, ini peperangan. Wa ma'ahu mi'ata rakibin, sabit bersamanya Nabi itu 200 rakib, 200 pengendara. Falamma sami'al musyrikuna bi khurujihi harabu, maka manakala mendengar oleh orang musyrik bi khurujihi, dengan keluarnya Nabi, harabu,
larilah mereka semua. Semua mereka lari. Wa kana ma'ahum sawiqun, dan adalah bersama mereka itu sawit. Mereka membuat tepung. Alqauhu wa hum haribun. Nah, mereka melempar akannya tepung, wahum haribun, padahal bermula mereka itu yang lari. Jadi mereka sambil lari, tepungnya dibuang. Kenapa? Takhfifan li ahmalihim, karena untuk meringankan bagi beban mereka. Kalau kita bawa beban nggak kuat lari. Nah, itulah musyrik tadi lari melemparkan tepung-tepungnya. Fasummiyatil ghazwatu bi ismihi, maka dinamakan akan perang dengan namanya tepung. Akhirnya perang tepung. Ini dua, ini apa tadi dua? Catatan kaki dua. Nggak ada dua nih. Dua di mana nih? Oh, Kainuka nih, perang Kainuka. Apa Kainuka? Nih, dua. Ghazar Rasul. Ghazar Rasul, memerangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Bani Kainuka. Nabi memerangi Bani Kainuka ba'da ghazwati Badril Kubra, sesudah terjadi perang Badar besar. Li'annahum khanu ma'ahadu, karena bahwa suku mereka itu mengkhianati oleh mereka akan apa-apa yang telah mereka janjikan akan orang muslimin di atasnya mah. Ini rata-rata karena pengkhianatan. Kalau mereka tidak berkhianat, Nabi membiarkan hidup mereka di Madinah. Karena Madinah itu satu kota yang multi, yang ta'addudiyah. Multi artinya berbagai macam keyakinan ada di situ selama orang mau berdamai. Tidak saling mengganggu, tapi mereka pengkhianat. Wantahaku hurmata sayyidin minal ansar, dan mereka meruntuhkan akan kehormatan seorang tuan dari Ansar. Ya, maka ada yang mengganggu seseorang dari Ansar, sahabat Nabi. Fa'andalallahu, maka menurunkan oleh Allah, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fa'ambid ilaihim ala sawa. Wa imma, dan jika engkau khawatir dari satu kaum akan pengkhianatan, fa'ambid ilaihim, maka buang olehmu kepada mereka ala sawain, di atas sama. Innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai, hanya Allah akan para pengkhianat. Fajama'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mengumpulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ru'usahum, akan pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin Yahudi dikumpulkan. Wa hazzarahum, dan memberi peringatan ya Nabi akan mereka, akibatil baghi, akan akibat pengkhianatan mereka. Faraddu raddan qabiha, maka menolak oleh mereka itu raddan qabiha, akan sebagai penolakan yang sangat jelek sekali. Fa anzalallah, maka menurunkan oleh Allah, qul lil ladzina kafaru, katakan oleh Muhammad bagi orang-orang yang kafir, satughlabun, mereka akan dikalahkan, wa tuhsyaruna ila jahannam, mereka akan dikumpulkan ke neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Qad kana lakum, sungguh adalah bagimu itu satu tanda fi fi'atainil taqata, dalam dua kelompok iltaqata yang bertemu keduanya dua kelompok. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu kelompok berperang ia di jalan Allah. Wa ukhra kafiratun, dan kelompok yang lain itu kafir. Yarawnahum, melihat oleh mereka itu kelompok yang lain, hum, akan mereka yang berperang di jalan Allah, mislaihim, akan dua kali lipat dari mereka, ra'ayal ain, pada pandangan mata. Jadi ini kelompok Nabi, kelompok orang muslimin melawan kelompok kafir. Kelompok kafir melihat kelompok orang muslimin seolah-olah dua kali lipat. Padahal enggak seperti itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala menguatkan, wallahu yu'ayyidu binasrihi, dan bermula Allah itu yu'ayyidu, menguatkannya Allah, binasrihi, dengan pertolongannya Allah, mayyasha, akan siapa-siapa yang Dia kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh menjadi pelajaran bagi ulil absar, bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, pikiran, dan mata hati. Artinya kalau selama kita dalam kebenaran walaupun sedikit, insya Allah akan dibantu oleh Allah. Wa adhara ba'dul munafiqin al-wala'a lil yahud, dan memperlihatkan oleh sebahagian orang munafik akan wala, akan loyalitasnya bagi Yahudi. Artinya ada sebahagian orang munafik memperlihatkan mereka membela Yahudi. Wa qala ra'isuhum Abdullah bin Ubay, dan berkatalah oleh pemimpin mereka munafik, pemimpin mereka Yahudi, munafik nih,
Pemimpin munafik itu Abdullah bin Ubay. Wa qala raisuhum, berkatalah oleh pemimpin mereka orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Apa kata Abdullah? Inni rajulun akhsyad dairah. Sesungguhnya aku itu seorang laki-laki yang aku khawatirkan akan daerah. Arti daerah ini daulah. Aku mengkhawatirkan satu daulah. Artinya kita khawatir daulah akan menguasai kita. Fa'anzalallahu, maka menurunkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, janganlah engkau menjadikan akan orang Yahudi dan Nasrani akan wali-wali, ba'dhum awliya'u ba'dhin, bermula sebahagian mereka itu wali bagi sebahagian mereka. Orang munafik biarkan bekerja sama dengan orang Yahudi. Kamu hai orang beriman jangan angkat Yahudi Nasrani menjadi wali kalian. Artinya kamu jangan loyal terhadap mereka. Sebahagian mereka itu wali bagi sebahagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum, berumlah siman yang menjadikan walinya akan mereka dari kamu, fa innahu minhum, maka bahwa sungguhnya siman itu termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaum, sesungguhnya Allah itu tidak akan memberi petunjuk ianya Allah qaumal zalimin, kepada kaum yang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim, maka engkau akan melihat orang-orang yang dalam hati mereka itu ada penyakit, yusari'una fihim, bersegera oleh mereka itu pada mereka. Artinya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, orang munafik itu segera mendekati kepada Yahudi. Yaqulun, mereka berkata, nakhsha an tusibana dairah, kita khawatir akan bahwa menimpa akan kita oleh daerah, oleh daulah. Kita khawatir akan dikuasai oleh orang muslimin, mungkin maksudnya. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrin min indihi, mudah-mudahan Allah bahwa mendatangkan ya Allah dengan penaklukan atau dengan satu urusan dari sisinya Allah. Fayusbihu, maka jadilah mereka orang munafik dan Yahudi tadi, ala ma asaru, di atas apa yang mereka rahasiakan, fi anfusihim, dalam diri mereka, nadimin, itu yang menyesal. Ayat Quran ini perlu dikaji lagi tentang tafsirnya. Udah panjang catatan kaki daripada matan pengajian. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.